lah. Susah banget sih. Karena kan biasa activity, Iya. activity untuk para pro players itu kan repetitif. Nah mereka itu biar otot sama Syarafnya. syarafnya itu tidak begitu sakit, pakai yang tadi Ranger Mas bilang. Ini step. Nah, kita aja publik main 5 jam kan, 5 jam 6 jam ya. Mereka kan lebih banget. latihan, scrim. Scrim aja, let's say satu match itu kan best of 4, Heeh. itu sekitar 2-3 jam. Jadi bisa bayangkan kalau mereka scrim satu hari 3-4 scrim sekaligus. Bart, kaki turun dulu Bart. Sabar, nanti tunggu gak kesorot kamera Bart ya. Ntar. Tenang, Bart, setelah udah gak kesorot kamera lo boleh mode bangsin, boleh jongkok. Mau bangsin, Iya kan? mau jongkok nambah 40% fokus dan juga true damage. Benar. Ada passive skillsnya tuh kalau jongkok. Semoga ya dari tim Araki Hoshi Ya. akan ada yang jongkok salah satunya biar mode serius. Bener. Tapi kalau kita ngomongin draftnya ya, tadi seperti KB sempat bahas, apakah Grok menjadi jawaban? Tapi kalau menurut aku sebenarnya dengan adanya Kufra tadi, bisa banget gamenya dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Jadi kalau kita ngomongin draft, game yang baru saja terjadi, game yang ketiga, itu bukan masalah dari segi draftnya. Dan untuk saat ini, Maining Phase udah mulai dilakukan. Adanya Faramis, Karita, dan juga Kajen di RRQ Hoshi. Dan juga Kari, Grok bersama seorang Warwan. Tapi Lunox lagi-lagi menjadi prioritas utama loh dari segi pick untuk RRQ Hoshi. Wow, tapi kalau misalnya aku boleh lihat dan Evin ya, Ya. mereka harus benar-benar menemukan jawaban satu hero yang bisa melakukan following up dengan seorang Lunox. Mungkin ya, Ya. dengan adanya Kaja ditutup, dengan adanya Grok, bisa jadi ada satu hero yang cukup jarang untuk digunakan oleh tim Araki Hoshi sekarang sebagai roamer. Apa tuh? Chow, sama-sama pick off, sama-sama inisiator dan bahkan bisa untuk menghindari semua dan nggak semua sih, kecuali suppress ya. Ya. Semua crowd control lah. Tapi minusnya di single target. Single target. Cuma kan sekarang beberapa kali kita lihat single target dari seorang Falcon berhasil menutup pergerakan dari Araki. Apakah Iya sih. akan ada barter di antara sana? Di antara backline-nya atau sama-sama frontlaner-nya, sama-sama bermain pick over-nya. Iya. Karena Lunox-nya tadi nggak bisa ada yang follow up. Iya, sebenarnya banyak banget possibility-nya ya. Dan ada quote dari Oh My Venus nih, dari Apa tuh? Blacklist. Sebenarnya ini cukup mengejutkan ya kalau dari RRQ mereka nggak nge-ban Estes sama sekali di hari kemarin ketika menghadapi Blacklist. Dan kata Venus sih itu menjadi salah satu alasan RRQ kalah. Tapi kita bakal move on aja lah, karena hari ini fokus kita utama adalah ketika menghadapi Falcon. Dan setelah 3 game yang berjalan, ini draftnya nggak akan berubah terlalu jauh menurut aku. Masih ada Valentina, salah satu hero yang bakal nge-counter pergerakan dari Lunox tentunya karena ya bisa nge-copy ultimate-nya. Bakal menjadi senjata makan tuan juga dan lagi-lagi masih sama persis Joy dan juga Fredrin yang menjadi hero pilihan dari RRQ. Wah ini bener-bener 60% yang diamankan persis banget kayak di game yang ketiga barusan. Iya. Apalagi dengan mungkin eksekusi yang lebih matang atau jangan-jangan ban yang akan berbeda. Karena di game yang sebelumnya kita melihat bahwa Beatrix terlepas dan bisa saja akan menjadi salah satu target ban nantinya di game kali ini ketika sudah mulai memasuki banning phase yang keempat dan yang kelima. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat Franco kembali menjadi Wah. ujung tombak dari tim Diambil Falcon. duluan ternyata Diambil sekarang. duluan dibandingkan harus di ban dan Profesor KB. Aku bilang tadi sama Nevin, Iya. mungkin mereka masih udah mulai membutuhkan inisiator kembali, sama-sama bermain pick over. Apakah Cho akan menjadi satu buah jawaban untuk seorang Pipin? Atau Jauhead. Boleh. Yang tadi aku bilang kan Jauhead dan Lunox. Ini combo lama, combo old school dulu. Siapa tuh namanya? Temennya Clay yang di tim sebelumnya Fredo. Fredo. Itu kan Fredro. Hah? Kenapa Fredo? Fredo Cutie. Fredo cutie. Dia suka banget untuk bawain Jauhead bareng sama Clay main Lunox. Itu kombonya bener-bener ofensif banget. Jadi tempo di early game-nya bener-bener dikendalikan banget. Dan cukup bisa meng-cancel beberapa gerakan daripada Franco, apalagi ketika Bloody Hand-nya connect dengan menggunakan satu buah Unstoppable Charge. Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan lebih. Karena di game kali ini banyak sekali ban dan pick yang terbuka. Salah satunya setelah kita melihat Melissa di ban, berarti akan ada marksman yang lain lagi akan diamankan oleh Skylar. Dan ini benar-benar mirip banget sih jujur dengan game-game sebelumnya. Mulai dari hero-hero yang pilih bahkan hero-hero yang mereka ban dan Hayabusa. Lagi-lagi muncul di sisi banning. Menghindari pastinya untuk seorang Ken menggunakan Assassin. Dan dengan adanya Hilda, Melissa sama persis. Tapi Beatrix lagi. Beatrix lagi dan last pick-nya bisa saja menuju kepada Martis lagi bahkan. Bisa. Untuk sekarang Martisnya masih terbuka dan memang kalau misalkan diamankan oleh RRQ Hoshi cukup banyak dan cukup over untuk pemilihan Martis ini mau ditaruh di mana. Menurutku di sini harus mementingkan bagaimana cancellation terlebih dahulu terhadap bagaimana hadirnya Sama persis Franco, loh. tapi ternyata seperti kita akan melihat
draft yang sama persis seperti di game yang ketiga dengan Marty sebagai last pick-nya. Wah diulang, ini benar-benar diulang. Dari Mau RRQ 100%. masih nyaman. Ini jatuhnya kalau kata Ranger Mas, wah nggak terimaan nih. Gak terimaan, benar Karena sih. masih mau pakai draft yang sama. Karena mereka sebenarnya tadi udah owning banget. Ah, bener aja. 100% pick yang sama seperti di game yang ketiga. Bandnya juga sama gak sih? Nah, misplay. Rata-rata sama. Misplay yang tadi kita Iya. bakal ganti rugi total dengan kali ini. Tapi ini menarik banget sih dari RRQ ya, karena ini Ngebal, ini namanya match ngebal. point. Iya ngebal. Mereka nggak takut, mereka nggak gentar. Ya biasanya orang kalau misalnya udah pakai satu hero mereka kalah, mereka bakal ganti. Tapi Betul. nggak untuk RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan setup line up yang sama juga. Iya. Ditambah dengan sepertinya agresivitas mau lebih diamankan karena sebelumnya di game yang ketiga mereka kalah dari segi rumput. Jadi rumput di sini akan menjadi jawaban di game yang keempat. Rumput yang bergoyang atau rumput yang mematikan. Semak-semak selalu menjadi salah satu tempat yang berbahaya. Cakep. Waduh, Kirain pantun. Iya benar sih yang Ya, dibilang sama cakep. Evin. Kalau kata Ranger Mas tuh, Ranger Mas langsung nengok tuh. Aduh. Pas banget Say lagi hi dulu dong. kameranya. Ada outdoor Senayan itu. halo yang tidak tenis outdoor Senayan. Oh ini suara kita kan di sana Iya, ya? dengeran di sana. Halo kakak, terima kasih sudah mendukung Kasih tim tau dong Ji, Indonesia. ruangan aku di bawah. Gitu. Enggak, jangan gitu dong. Oh jangan. Oke, ini dia. Masih menjadi match point, semoga tidak ada game yang kelima. Oke. Dan tentunya kita akan terbang menuju tak terbatas untuk tim RRQ OC. Mampukah mendapatkan game yang kali ini, Devin? Ya, atau bahkan dari tim Falcon yang akan lagi-lagi memberikan batu sandungan di game yang keempat, nggak ada yang tahu. So, kembali kepada eksekusi dari masing-masing pemain dan dukungan dari para penonton pastinya ada di rumah. Saatnya Indonesia. Saja Indonesia kumenangkan di kolom komentar karena mereka semua sobat Mobile Legends yang berada di dari tenis indoor Senayan dan tenis outdoor Senayan juga mendukung tim Indonesia. Jadi buat yang di rumah jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah dan juga ingat ini adalah salah satu cara agar nantinya RRQ OC bisa membawa gamenya dengan 3 poin. Karena semenjak di game yang pertama dan game yang kedua, serangan ofensif di awal game bisa menjadi sebuah jawaban. Catatan penting juga untuk setup di area turtle. Ini first blood dari Falcon tinggi banget, jadi mereka harus memperhatikan bagaimana skenario terburuk ketika first blood setidaknya menukarkan dengan satu turtle. Dan bahkan satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan di mana first blood win rate yang didapatkan Falcon masih terlalu tinggi. Dan bahkan cuma dari semua semua game yang dia pertandingkan, cuma satu doang yang dia nggak berhasil mendapatkan satu buah first bloodnya. Dan ingat Albert seorang diri di depan sana tidak boleh langsung masuk ke dalam karena bisa langsung di burst down oleh para pemain dari tim Falcon. Dengan dari decimet Albert, darah putihnya itu bukan untuk absorb tapi untuk damage. Nah ya, dari 18 game ya, Falcon sejauh ini masih bisa mendapatkan first blood. Tapi kalau kita ngelihat ke arah 2 menit yang pertama, belum ada tindakan agresif yang mau mereka lakukan. Kalau kita ngomongin ke arah X-Lane, juga pergerakan dari R7 dan Yellow Class ini cukup terpencar ya. Mereka nggak bakal ngadu ke arah fightingnya atau individual fight, tapi mereka bakal coba untuk benerin landingnya dan ikut ke arah team fight kalau misalnya terjadi. Dan begitu pula untuk Skylar dan juga Zipex. Meanwhile, Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai terlihat. Mengadu objektif retribution kembali antara Ken dan juga Albert kali ini tidak mau kalah. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka dengan cukup sigap langsung melakukan cover. Tapi Albert sudah mulai terlebih dahulu bersama dengan para pemain RRQ dari Play. Zeden from Bogor kembali menyelamatkan dan first blood-nya dipatahkan oleh tim RRQ OC. First blood by Infinix. RRQ OC berhasil mendapatkan dan mereka harus kehilangan satu playernya. Yellow Flash menunggangi R7 dan tidak bisa lagi ngedes menuju ke arah baseline. Iya, cuma nggak apa-apa loh. Mereka dapat first blood, mereka juga dapetin ke arah Turtle yang pastinya dari segi goldnya mereka akan cukup mendominasi meskipun memang belum terlalu jauh di menit-menit awal bro. Iya, tapi aku fokus banget sama satu tough goods dari Justin. Karena mau bagaimanapun sebagai mid laner, dia lebih mementingkan agar dia tidak terkena efek stun yang begitu lama dari Finn. Untuk mengurangi bagaimana sisi power dengan kurun waktu 30% dan untuk sekarang bagaimana Albert menjadi player di urutan ketiga yang menyentuh ke angka 200 point kill di dalam M Series. Wah, bersama Ciku guys dan juga Oheb pastinya ya untuk urutan pertama dan urutan kedua. Tapi ini prestasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Albert, menandakan memang sebagai seorang jungler dia punya sense untuk melakukan eksekusi dengan begitu baik juga. Iya, apalagi ketika menggunakan hero-hero assassin yang mungkin sampai saat ini masih belum dimainkan oleh Albert. Dan untuk sekarang sekalipun kita melihat lagi dan lagi Order Brilliance yang akan menjadi pilihan atau opsi dari sosok Justin ketika dia mengambil satu buah yang Udah mulai sadar dengan pergerakan yang cukup berbahaya, tapi Skylar akan melakukan decoy. Tapi Sivers masih mau lebih. Flicker telah digunakan dan bahkan Skylar akan menjadi satu buah korban tambahan dengan ada Decimet.
Iron Hook yang ongoing dari Naomi ini benar-benar menakutkan banget. Dan mungkin ini akan menjadi salah satu sosok yang harus dihindari oleh tim RRQ Oshi ketika di pick off. Bahkan kalau all in terhadap Naomi itu ada jelas bisa menjadi sebuah jawaban. Iya, masalahnya memang kalah dari segi kuantitas ya kalau kita ngomongin fight yang baru aja terjadi di area bottom lane. Dan pergerakan dari seorang Skylar memang udah bagus, tapi Steve X juga punya efek dash yang pastinya akan mempercepat dari pergerakannya. Dan bahkan untuk area bottom turretnya ini bakal jadi bahaya besar untuk RRQ karena kita masih ada di bawah 5 menit yang pertama. Platingan gold berarti udah diamankan oleh tim Falcon. Ditambah lagi dengan adanya keuntungan satu buah atau strike dimiliki dari Zipix ini cukup berbahaya juga nantinya. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka mengungguli dengan 1100 gold. Mengadu retribution kembali yang akan coba didapatkan oleh pemain dari tim RRQ. Aman! Berhasil mendapatkan satu buah retribution sangat tepat. Estimasi 4 poin. Tapi lihat Skylar free hit untuk melakukan satu buah poin kill yang sangat manis. Double kill from Albert. Berhasil mendapatkan retribution, berhasil mendapatkan double kill. Cuan for life. Cuan for life. 3 ditukar 2, tambah lagi turtle-nya masih benar-benar diamankan oleh RRQ. Tren yang positif dari game yang pertama, mereka selalu dapetin ke arah objektif-objektif besar. Ya tinggal gimana caranya untuk menggendong Skylar juga agar early-nya tidak begitu fall off. Karena mau bagaimanapun dengan plating yang diamankan oleh Ken dan juga Zipix. Di awal game mereka sudah mendapatkan individual gold yang begitu manis. Dan untuk sekarang dengan perbedaan gold 100 saja sebenarnya bisa kesusul sama RRQ Oshi. Bahkan RRQ Oshi bisa lebih mengungguli karena Turtle dan juga point kill 2-3. Tapi untuk sekarang lihat Albert kembali lagi mengamankan sebuah objektif dan sebenarnya akan menekan ke arah Zipix untuk memberikan tekanan juga kepada Skylar dan menuntut Skylar untuk memberikan sebuah push ke area bottom lane. Untuk Skylar sendiri dia akan menuju kepada satu buah golden trap karena secepat mungkin dia menginginkan kombinasi damage dari Demon Hunter Sword dan juga golden yang lebih paksa. Albert Bob is back kali ini berani mengadu retribution karena salah satu jungler yang benar-benar tidak takut untuk mengadu retribution. Beberapa 5 season belakangan ini itu Ya. Albert. Ya. Albert menjadi salah satu orang Secara kalkulasi kita ya. Iya. Untuk based on 5 history MPL belakangan ini, Albert tuh salah satu jungler yang tidak Gak kenal takut. takut. Iya. Betul, dan itu membuahkan hasil banget ya kalau kita lihat emang trennya bagus banget ngomongin objektif ke arah turtle ataupun nanti ke arah jungle-nya. Dan Zipix bersama seorang Naomi, ini dari tadi selalu nge-press ke arah Skylar-nya ya, dipastikan supaya Skylar-nya nggak dapetin makanan, bahkan supaya bisa dapetin outer turretnya terlebih dahulu. Dan sayangnya belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ kalau ngomongin ke arah turret. Yes. Dan bahkan lihat Albert sudah langsung menuju ke arah Polman untuk mencoba mendapatkan objektif gaming kembali terhadap turtle yang mereka miliki. Ditutup pergerakan di arah jungle dan di sungainya di sama Albert. Tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang Naomi yang sebagai tanker inisiator. Dia bahkan berjalan di arah belakang karena dia bukan badannya. Bukan dia badan untuk menjadi sifat kali ini. Tapi dia bisa membuka satu buah Albert dan langsung ada pelarian. Tercancel begitu saja. Tidak ada retribution. Tidak ada adu retribution tapi Albert langsung ditumbangkan dengan instant pick off yang dimiliki dari Team Falcon. Mundur ke arah belakang. Ken akan ditumbangkan. Dan para pemain dari Team Falcon mereka tetap bisa mendapatkan clay di sana. Tidak ada coverisasi. Membuat seorang clay tidak bisa selamat dan bahkan Justin masih memiliki satu buah flicker ke arah belakang. Backline dari tim RRQ Oshi kali ini tidak bisa dibendung lagi karena Skylar tadi belum sempat join Professional Nevin. Iya, 3 pemain harus dihilangkan hanya ditukarkan dengan seorang Ken saja. Memang menuju ke area jungler tapi tetap kerugian besar kali ini diterima oleh RRQ Oshi. Belum ada turret juga sama sekali dan bisa dibilang pertukarannya kali ini minim banget. Berbeda dengan game-game sebelumnya dan Falcon bahkan mendapatkan 1.700 keunggulan kok. Iya, bagaimana tidak dengan turtle yang diamankan apalagi point kill yang lebih dominan walaupun hampir perfect turtle sebenarnya untuk RRQ Oshi. Tapi untuk sekarang di menit yang ke-7 yang perlu diperhatikan adalah Zipix. Dia tidak memiliki lagi flicker karena tadi sempat di zone out oleh R7. R7 ini udah selesai dengan Blade Armor. Jadi ini dia, kembali ke tugasnya R7. Langsung zone out bagaimana kehadiran dari Zipix agar Zipix tidak bisa join team fight dengan adanya Blade Armor dan juga damage reflection yang begitu tinggi dari Vengeance yang sedari tadi belum dibuka oleh R7. Sehingga Naomi setidaknya sudah membuang satu buah ultimate-nya untuk menuju Oh kepada my R7. god, Tyrone! Langsung di only Justin to take down. Ken mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah depan tapi Skylar bakal coba menjadi bilang karena dia lost lagi. Coba untuk menunggangi Skylar karena Skylar kalau masuk lagi dengan Betom mirror image-nya Ya. dia ke dalam itu akan menjadi masalah untuk seorang Skylar. Oke, R7 udah mulai menarik juga di bagian bottom lane untuk bisa ngedapetin atau meruntuhkan satu outer turret terlebih dahulu. Dan mid lane-nya dari Falcon memang udah mulai terkikis nih perlahan tapi pasti. Tapi tetap membutuhkan resource yang banyak banget. Kita lihat gimana caranya masuk ke Justin aja, mereka butuh 4 pemain di sana. Jadi memang gak semudah itu untuk bisa mengejar ketertinggalan sejauh ini. Ya,
ditambah untuk sekarang setup menuju ke area Lord ini sangat penting sekali. Sehingga metode pick off yang mungkin akan dimunculkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi juga masih bisa untuk membuka skema permainan agar mereka mendapatkan keuntungan di area dari Lordnya. Kalau mau bagaimanapun snowball yang didapatkan atau pick off yang didapatkan bisa mengungguli dari segi kuantitas sehingga nanti damage-nya akan cukup menuju kepada Falcon. Snowballing akan terlihat dari Lord seperti ini. Dengan Lord, siapa yang akan mendapatkannya? Ada bahkan Justin, bahkan coba di all in, lantaran Bloody Hunter, seorang Finn. Mundur ke belakang, immortality-nya hilang. Tapi lihat Skylar! Blessing to it! Mencoba untuk mengaca, mencoba berjuang Star Zipper. Zipper ditumbangkan dan double kill from X7. Berhasil membuat tim RRQ Hoshi mengungguli dari segi kuantitas. Bahkan Skylar mencoba untuk mendapatkan seorang Yellow Flash. Beta Mirror ini sekarang belakang mencoba diselamatkan. No Daisy mate. Kali ini dikeluarkan oleh seorang Ken karena masih ditahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan R7 masih sempat-sempatnya untuk mendapatkan satu buah purple buff yang dimiliki dari seorang Ken. Pencurian purple buff, diam-diam R7 jangan mencuri, tapi tidak didengarkan dan langsung diamankan purple buff-nya. Ya, ditambah untuk sekarang levelnya bakal diungguli oleh Albert di level ke-12 dengan retribution damage yang akan lebih tinggi. Sementara harus lebih berhati-hati juga karena untuk R7 dia udah gak punya lagi Vengeance Spell. Dan untuk sekarang ini dia setupnya. Iron Reed kali ini nampaknya berhasil di cancel. Udah mulai angkat Ketek, tapi lihat dari para pemain dari tim Falcon. Masuk dan retribusi didapatkan oleh seorang Ken. Berhasil mendapatkan satu buah poin kill atas R7 juga dengan tidak adanya satu buah tembakan dengan Vengeance. R7 tumbang, Finn tumbang, mereka harus disengage. Mereka dapetin Lord dan mereka tidak boleh tumbang. Bahkan satu orang lagi pun. RRQ Hoshi. Ini udah mulai berada di dalam ujung tanduknya. Skylar dan ada bahkan yang lihat gak? Tadi itu Mortal Coil-nya pas banget. Jadi Albert juga bisa retribution. Gara-gara Ken-nya itu sedikit ngasih efek knock up. Selalu dia lakukan itu. Selalu dia lakukan berkali-kali dan retribution-nya sangat on point sekali. Walaupun kita bisa melihat ini Ken gak begitu tanky sebagai satu sosok jungler. Tapi setidaknya dia punya item defense untuk bertahan dari serangannya seorang Clay. Untuk sementara doang. Untuk sementara doang, tapi mau bagaimanapun dia lebih fokus sama hunting strike-nya. Dan untuk sekarang Zipix yang harus diperhatikan ini damage-nya bener-bener sakit banget. Karena udah selesai juga dengan hunter strike, penetration-nya cukup, Finn bahkan bisa di instan loh sama dia. Iya, tadi Finn coba untuk masuk ke bagian belakang, tapi kayak bakal jadi hal yang sulit. Berbeda kalau misalnya kita ngomongin Clay yang coba jump in ke area backliner, mungkin masih ada sedikit escape tools dengan Order of Brilliance, ditambah lagi dia masih bisa memberikan damage yang cukup banyak. Hanya ada 3 base turret yang tersisa kali ini untuk RRQ Hoshi. Falcon semakin dekat menuju ke area base ini berarti akan semakin berbahaya. Karena kalau kita ngomongin ke arah goldnya aja udah kembali ke angka 4.000 perbedaan. Wow, 4.000 gold yang menjadi bisa dibilang titik pembeda bagaimana teman-teman dari Falcon mengungguli skenario game kali ini. Dan lagi-lagi ini dia yang sempat aku bahas di awal, bahkan sebelum game berjalan. Rumput ini penting banget di game kali ini. Jadi siapapun yang pegang kendali rumput, siapapun yang pegang kendali dari setupnya tentu akan lebih diunggulkan. Apalagi ketika nanti Naomi akan memegang rumput yang benar-benar penting. Seperti spot yang dekat di area river atau bahkan yang mungkin tidak terdeteksi sekalipun di area dari jungle milik RRQ Hoshi. Dan di sisi para pemain tim Falcon, mereka juga tidak ada yang coba split push kecuali seorang Ken. Karena Ken bisa bertahan seorang diri, Ken bakal bisa di follow up. Sedangkan dari seorang Zipas dan juga Justin berkumpul bersama dengan seorang Naomi bertigaan untuk bisa meng-all-in. Dari segi itemnya, untuk meng-all-in seorang Albert itu agak cukup berat soalnya sekarang. Dan ditambah dengan Yellow Flash yang udah punya Immortal, gimana gak pede coba buat sekarang. Oh Skylar! Jackpot yang didapatkan terhadap seorang Naomi langsung ditumbangkan dan bakal coba di all in begitu saja David. Ya, sini bakal cukup berbahaya pastinya dengan satu inisiasi menghilangkan satu pemain penting dari RRQ. Ditambah lagi minion wave-nya akan segera masuk. Base turret bisa aja hilang dari tangan teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi untuk saat ini pembalasan akan segera dilakukan. R7 tertarik lagi dengan satu Rider Hook. Membuat R7 harus tumbang bahkan dan juga disusul oleh seorang Finn yang memecahkan Immortalnya. Justin dalam bahaya besar tapi Albert terlalu jauh untuk bisa menjangkau ke bagian belakang dari seorang Justin. Bahaya besar karena hanya 2 pemain saja yang tersisa. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi. Ada Skylar, masih ada kesempatan untuk melakukan blessing dan clear minion yang dimiliki. Tapi lihat, untungnya dengan sikap melakukan satu Order Billions. Karena kalau tidak, Clay juga akan menjadi sebuah jawaban point kill dari Falcon untuk melakukan free Lord di menit yang ke-13. Oh, dan masih ada satu tarikan lagi. Bloody Heart kembali dikeluarkan. Albert masih coba untuk bertahan mundur ke arah belakang. Mencoba melakukan disengage. Distraction dilakukan. Tapi Flicker berhasil ditangkap oleh seorang Albert. Tidak bisa fokus menuju ke arah belakang. Tapi Sniper Rena Rapati membuat tim Falcon berhasil mendapatkan Lordnya. RRQ Hoshi berada di ujung tanduk kali ini. Benar-benar
sulit keadaan yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Iya, mau nggak mau Lordnya harus dilepas kali ini. Terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh tim Falcon. Terlihat bagaimana targeting yang dilakukan oleh seorang Tipex. Selalu on point juga menuju ke arah seorang Skylar yang baru saja mendapatkan Malefic Roar. Tapi tetap penetrasi yang diberikan ini nggak bakal terlalu maksimal dengan perbedaan gold sampai ke arah 6.800 dan Lordnya akan segera masuk ke area base. Oke, kali ini Lord udah mulai masuk ke arah base. Mereka harus menjaga positioning yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Menuju ke arah belakang. Justin melakukan distraction. Tapi sekali langsung ada blazing duet ke arah Sami melakukan claim dan lepaskan damage yang diberikan. Sangat banyak, sangat sakit. Tapi sayang sekali di depan sana para pemain dari tim Falcon berhasil melakukan double kill. Ditukar dengan double kill oleh seorang Daniel from Bogor. Setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan satu buah wave lagi di arah tengah. Yellow Flash mencoba untuk menangkap. Distraction yang dilakukan. Berhasil dipecahkan atau tidak? Oh my god! What? What? Oke. Ada sedikit kendala seperti yang terjadi, namun sayang sekali ketika di tengah-tengah teamfight yang terjadi. Dan itu adalah sebuah split-split yang cukup beresiko terjadi di tengah-tengah skenario dari teamfight kita. Yellow Flash yang sudah mengeluarkan ultimate-nya dan bahkan belum ada informasi tambahan untuk sekarang. Oke. Kali ini Cukup deg-degan. cukup deg-degan. Itu benar-benar kita sudah berada di ujung tanduk dan lihat bahkan fans dari Myanmar atau official team dari satu buah tim Falcon. Halo guys from Myanmar dan ini yang berada di luar. Wah. Halo yang berada di tenis outdoor Senayan, jangan mau kalah, minta tepuk tangannya dong yang di sana. Wah, Luar biasa juga yang sedang menonton di tenis outdoor Senayan dan bahkan di tenis indoor Senayan juga sedang dalam keadaan tegang, sedang dalam keadaan yang cukup dibilang deg-degan karena ini merupakan match point sebenarnya Iya. bagi RRQ Hoshi. Satu kemenangan lagi mereka akan lolos ke babak selanjutnya. bahkan ini dia kita lihat tadi Sripex juga sempat sampai mengangkat tangannya. Kita udah tahu apa yang terjadi. Yap. Dan ini juga tentunya keputusan pause juga udah berada di tangan dari Rify. Iya, kita serahkan semuanya kepada referee pastinya. Tapi kalau melihat sejauh ini perjalanan yang dilangsungkan oleh RRQ Hoshi, mereka dalam kondisi yang kurang baik sih, kurang optimal. Karena dari segi base turret mereka udah kehilangan 2 base turret. Meanwhile untuk Falcon, mereka bisa ngasih pressure yang gila-gilaan banget sih dari tadi. Oh, enak lo nonton berdua. Oh, hashtagnya bagus, hashtagnya bagus. Iya. Hashtagnya bagus. Oh, hashtagnya. Dan ini dia para Kingdom yang luar biasa yang selalu memberikan lantunan lagunya, yel-yelnya. Ya, sebenarnya. Sampai apal saya, Pak. Iya, saya juga Pak. Jangan menyerah, Kingdom masih semangat untuk mendukung. Walaupun ada beberapa yang mungkin belum bisa hadir karena terlalu pagi untuk pertandingan yang pertama hari ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya menunggu nanti lagu yang apa kata dunia. Iya, oke, saya tahu itu. Tapi kita langsung lihat back to the land of Dawn. Dengan adanya keuntungan dimiliki dari tim Falcon hingga 5.000 dan menuju ke arah 6.000 di menit yang ke-14. Ini tandanya dari Skylar pun untuk menumbangkan player tim Falcon ini cukup berat nih, Vin. Butuh Iya. win of nature gak sih? Iya, ini bakal berat banget sih kalau ngelihat dari RRQ yang kehilangan beberapa item pastinya perbedaannya. Ditambah lagi untuk front line-nya kali ini Albert yang bakal dikembangkan juga pastinya. Kita tahu sendiri dari seorang Vin yang bakal coba untuk nge-set up momentumnya. Tapi untuk yang menerima damage, ini bakal ada di tangan dari seorang Albert. Ini Immortal harusnya jadi jawaban buat Albert. Karena setidaknya dengan banyaknya damage all in yang menuju kepada Albert, dia bisa menimbulkan sedikit serangan balasan dengan menggunakan energy eruption. Dan kalau Immortalnya pecah sekalipun, dia tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Karena Immortal sedikit ke buying time dan bisa menimbulkan serangan balasan dengan Finn sebagai poros utamanya dengan menggunakan Tyrant Revenge. Dan ini yang harus diperlukan atau bisa dibilang diperhatikan oleh late game dari RRQ Hoshi. Immortality. Ini udah mulai masuk menit-menit krusial soalnya. Udah mulai dikeket satu persatu mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Ponsel telah didapatkan, Finn menuju ke arah belakang dan bahkan Ken kali ini udah mencoba mengeluarkan Mortal Coil-nya. Informasi telah diberikan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus membersihkan laning terlebih dahulu. Bahkan kalau kalian lihat dengan adanya turret yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi, tidak ada lagi selain turret di arah bottom lane yang mereka dapatkan. Di atas sudah sekarat banget turretnya. Hanya butuh satu kali bersih dari Dexter untuk bisa ditumbangkan. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi gak bisa menggapai itu. Dan ingat, ini masih game satu momen. Ini game masih satu momen karena masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Masih winnable banget buat RRQ Hoshi juga. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi Blazing Duet yang jump in ke arah belakang, apalagi Zipix yang akan menjadikan target utama dia.
ini bisa menjadi sebuah comeback yang luar biasa kalau akan terjadi. Oke, Skylar memancing keributan di garis depan, mencoba untuk mendapatkan satu terus tapi Florian langsung menuju ke arah seorang Finn. Immortality-nya pecah, Skylar langsung menaksa ke arah belakang, membuat Yellowflash tidak bisa memberikan sedikit impact damage dan mundur. Para pemain dari tim Anarchy, mereka kehilangan 1 buah poin kill dan Albert tertinggal, mencoba dijemput. Immortality-nya pecah, dan Flashing Duet mencoba menyelamatkan Albert dan terpaksa ditumbangkan dengan instan. Tidak bisa diselamatkan kembali, 2 hilang. Terlalu sulit nampaknya untuk bisa menemukan tim Falcon kali ini. Apalagi dengan adanya zoning out dari seorang Yellowflash. Memang beberapa kali momentumnya selalu bisa dapat ke arah Yellowflash. Tapi kalau kita ngomongin damage, ini masih nggak cukup. Dan backup dari tim Falcon juga mereka nggak jauh dari sekitar area mid lane. Maka dari itu follow up yang cepat juga diakui oleh tim Falcon kali ini untuk bisa menghadapi RRQ Hoshi. Dan ada yang sadar gak itu darah abu-abunya Albert udah banyak banget. Itu udah tinggal banting pedang, dapetin lifesteal yang cukup. Immortalnya pecah. Immortalnya pecah ternyata. Oke, Finn bakal di-all-in kembali dan tidak ada immortality kali ini. Oh my god. Damage yang diberikan dari Skylar juga tidak bisa dibendung. Kali ini memilih untuk mundur ke arah belakang. Nomi still survive. Falcon akan team fight dengan 4 versus 5. Falcon akan team fight dengan Lost berada di tubuh mereka. Hierarchy Hoshi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Melihat dengan 3 wave berdorong secara bersamaan. Finn masih terlalu lama untuk kembali lagi ke lane of down. Ya, masih ada waktu sebenarnya, masih ada harapan juga ketika damage dari seorang Skylar-nya bisa menguras perlahan tapi pasti para pemain dari Falcon. Tapi kali ini damage masuk ke arah seorang Clay. Lordnya akan segera masuk juga. Albert mencoba berikan sedikit efek taunya tapi masih seorang Justin. Damage-nya begitu besar, gak bisa tertahankan. Order brilliant dari Albert harus tumbang kali ini, bahkan dari tim Falcon fokus ke arah base-nya dan menjadi 2 sama. Game 5 is real kali ini untuk di match yang pertama. Falcon mereset. Falcon membuat game ini menjadi berat untuk tim RRQ Hoshi. Lihat, ini official dari tim Falcon. Mereka tersenyum lebar dan Zipax yang mungkin tadi udah mulai ke-trigger dan para sahabat-sahabat kita dari Myanmar. Tim Falcon langsung mengibarkan bendera mereka. Zipax ditenangkan oleh Justin. Tilting yang terjadi kali ini berhasil diredam. Karena ini dia yang dibutuhkan. Reset. RRQ Hoshi harus reset. Trennya udah mulai berbeda. Ya makanya aku bilang kan, kalau misalkan kita ngomongin 2 game awal, walaupun kehilangan 1 game di game yang ketiga, trennya masih positif. Karena setidaknya masih ada 2 poin gapnya, dan untuk match point masih ada di kubu dari RRQ Hoshi. Dengan line up yang sama, kita melihat 100% hero dari masing-masing tim. Falcon pakai hero di game yang ketiga, RRQ Hoshi pakai hero di game yang ketiga, dan ternyata hasilnya berbeda jauh. Ketika kita ngomongin early game yang temponya lebih dipegang sama Falcon Esports. One-sided banget ternyata. Awalnya kita mengira akan sama dengan game yang ketiga. Karena game ketiga kita bisa melihat early domination dari RRQ Hoshi masih seimbang. Full bahkan. Full dominasi. Itu nggak ada dikasih kendor sama sekali, nggak ada dikasih nafas sama sekali. Dan ternyata ketika sudah mulai memasuki game yang keempat ini trennya beda banget. Dan ini yang perlu diperhatikan lagi, reset itu adalah kuncinya yang pertama. Namun yang kedua, apakah melakukan ban terhadap Beatrix itu diperlukan pada fase yang keempat dan yang kelima? Karena tadi udah sempat kita mention sebelumnya, bahwa ketika ada pertukaran terhadap Cloud dan Beatrix, itu oke. Tapi kalau Beatrixnya, tadi sempat lihat itu 4 orang ke arah bottom lane, ke area gold lane. Skylar bisa apa di early game? Belum bisa apa-apa. Selain kalau level 4 dia Blazing Duet, Clear Wave, dia kabur ke lini yang lain ini. Atau bahkan mengisi di area mid lane untuk farming. Akankah ada respect ban nantinya, Nevin? Respect ban mungkin saja terjadi ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin pakai hero yang sama lagi, ini udah nggak baik sih buat RRQ. Gak baik, ini bukan tren yang baik. Harusnya nggak bakal berbeda jauh lagi sih. Karena udah cukup nyaman nampaknya dengan Lunox selalu menjadi prioritas. Atau justru Lunoxnya yang harus diganti kali ini karena Valentina sih. Valentina ini bisa ngacak-ngacak semuanya dari tadi. Jujur, kalau nanti di last game-nya Lunox masih menjadi prioritas. Dan Valentinanya dari Justin di ban bersama dengan Kadita. Aku takut satu hero muncul. Apa tuh? Julian. Itu hero-nya Justin soalnya. Masih belum muncul sampai saat ini. Masih belum muncul dan bahkan masih belum muncul sampai saat masalahnya. ini. Aku udah membuktikan kalau misalnya bahkan lapu-lapu sekalipun itu di burst sama Julian. Walaupun kalah level. Itu bakal tembus banget. Dan itu hero yang cukup underrated. Jarang banget digunakan karena memang untuk di meta yang sekarang menggunakan seorang Julian di area mid lane itu punya hal yang cukup resiko tinggi. Pertama, dia high ground defensive-nya sulit. Kedua, laning phase-nya dia mungkin akan lebih cepat kalah. Agak bobrok banget lah. Apalagi ketemu macam-macam hero-hero high ground yang punya space apalagi jauh dan burst. Lunox itu kan udah kena banyak tuh. Cosmic Vision kena slow. Iya, jadi dan dia nggak punya skill escape mechanism, tapi ini dia item build di game yang keempat, one-sided gaming from
tim Falcon Esports. Iya, ini bisa dibilang dengan 18 menit game, kita akan dibawa ke game yang kelima dengan tren positif tadi dari RRQ Hoshi yang berada dari 2 game awal. Sayangnya, aku harus bilang bahwa ini adalah game yang cukup menentukan nanti di game yang kelima karena tidak akan ada lagi lower bracket setelah ini karena mereka sedang ada di lower bracket. Satu chance lagi, satu game lagi, dan kalau teman-teman bisa lihat Ken tidak memainkan Guardian Helmet. Dia tahu betul kalau lawannya adalah satu sosok Cloud yang begitu sangat diuntungkan ketika nanti Ken akan menuju kepada Guardian Helmet. Dia bikin Blade Armor, dia tahu bahwa Skylar dengan menggunakan Cloud-nya akan sangat lama sekali untuk build up ke arah satu buah Malefic Roar. Kalau ngomongin Malefic Roar itu kan butuh banyak banget uangnya, butuh banyak banget waktunya, space-nya. Dan itu yang ternyata membuat Skylar sedikit tidak fokus untuk memberikan sedikit item terhadap Wind of Nature karena sempat kita lihat bahwa dia akan langsung terlumpat habis dengan beredetan atau Nibiru yang dimiliki oleh the carry kita untuk saat ini, Zipix. Zipix memiliki damage yang tinggi sekali. Semenjak di game yang ketiga kita sudah tahu itu bahwa dengan Nibiru walaupun sudah berapa kali di nerf, 3 kali di nerf, tapi tetap aja Beatrix menjadi salah satu hero yang patut untuk diacungi jempol kalau kita ngomongin soal late gamenya. Bagaimana tidak, dengan Hasclaw saja dia udah bisa mengobrak-abrik lini belakangnya. Ditambah dengan tim Falcon ini sangat peka ketika Zipixnya disamperin sama R7. Kita ngeliat hal ini di game yang pertama. Waktu clean dari Zipix ternyata tidak sempat untuk menimbulkan damage yang cukup kepada R7. Ternyata di sana di game yang keempat udah ketemu jawabannya. R7-nya coba jump in ke belakang, teman-teman Falconnya mundur dulu. Ken sama Yellow Flash di depan gak apa-apa tumbang, yang penting R7-nya tumbang, ada threat kill di sana. Mereka bisa cukup damage-nya untuk langsung dobrak bagaimana lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Bang, deg-degan loh aku bang. Dan ini dia MVP Asli by deg-degan Falcon Esports yang akan berada di tangan dari Yellow Flash, Nevin. Wah, ini sih emang benar-benar mengganggu banget ya pergerakan dari RRQ Hoshi, semuanya dibatasin. Karena Yellow Flash ini dari tadi emang jadi target pertama ketika melakukan inisiasi. Cuman sayang terlalu tebal dengan item-item yang udah dibawa juga. Immortality-nya sih yang itu beli waktu lama banget. Iya loh. benar. Udah sama dia punya split, dia nambah regen. Skill satunya setiap kali nempel regen lagi. Banyak banget regennya dia. Benar, jadi ketika dihadapkan dengan sebuah team fight, ini justru Yellow Flash yang nyari team fight sih sebenarnya. Benar, Dengan setuju, KDA setuju. 21-14. Assist yang udah membuktikan lah ya segimana impact dari seorang Yellow Flash ini, dan GPM yang menurut aku juga masih cukup baik lah untuk seorang explainer. Wah, ini kalau boleh jujur ya, Glue bener-bener masih menjadi tren yang begitu luar biasa mengerikan. Ketika kita ngomongin soal bagaimana EXP lane yang bisa memberikan efek lebih dalam skema team fight, apalagi pick off adalah metode yang sangat luar biasa dari Glue. Dan buat sekarang dengan Yellow Flash yang berada di heat map dari menit yang kelima sampai dengan menit yang ke-10, teman-teman bisa lihat bagaimana dominasi di area mid lane yang sempat kita lihat dan pendobrakan secara paksa sempat terjadi juga untuk turret dari RRQ Hoshi ketika teman-teman dari Falcon berada dalam keuntungan setelah mendapatkan turtle yang ketiga. Padahal tadi udah ada 2 turtle yang bisa dibilang sangat diamankan, hampir perfect turtle, namun sayangnya tidak bisa dieksekusi dengan begitu manis untuk di endgame-nya. Bahkan turtle diikuti juga dengan eliminasi-eliminasi kan dari RRQ Hoshi. First blood-nya terpatahkan juga. Itu udah menjadi tren positif banget loh. Banget, kita di awal udah expect banyak banget sebenarnya ya kalau boleh jujur. Tapi ternyata di area mid game dan juga late game, Falcon udah mulai ngebaca nih permainannya seperti apa dan mereka bisa mengatasi tersebut. Dan ini dia MVP highlights by Nfinx Note Series. Yes, ini dia highlight dari game yang keempat kita. Semenjak first blood di awal game yang diamankan oleh RRQ Hoshi belum mendapatkan poin kill lagi semenjak di menit yang ketiga. Menit yang keempat mereka baru mendapatkan turn positif kembali, mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan poin 4-5. Namun di turtle yang terakhir inilah dia sebuah skenario team fight yang begitu merugi bagi teman-teman RRQ Hoshi. Walaupun Clay mendapatkan poin kill, tapi dia lagi dalam keadaan 2 darkening. Jadi dia nggak akan bisa untuk melakukan sebuah order brilliance untuk melakukan escape. Dan Naomi yang beberapa kali menjadi salah satu kunci dari teman-teman tim Falcon ketika mereka bermain front to back. Mereka cukup banget damage-nya, mereka bisa banget menumbangkan Finn, walaupun Finn kita tahu sendiri dia Kufra, dia kuat sekali, dia memiliki damage reduction dengan menggunakan bouncing ball dan ternyata belum menjadi jawaban. Dengan banyaknya team fight yang terjadi, apalagi dengan Lord yang sudah di enhance dan juga bahkan di menit yang ke-18 mereka melakukan engage.